إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, ulama, para ustadzah, asatidah, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, berkat rahmat hidayah taufik karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita dimampukan untuk hadir di masjid ini guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim muslimat, yaitu sholat subuh yang telah kita laksanakan secara berjamaah, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim mauidhah hasanah tholibil ilmi, yang menurut saya lebih condong ke diskusi atau sharingnya, karena kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik di bulan Ramadan ini ataupun di luar bulan Ramadan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, seluruhnya diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tambahnya sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan, tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, turja syafaatuhu, yang kita harapkan syafaatnya, yaitu Abdul Khalq, seutama-utamanya makhluk Allah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah SAW, yang telah membimbing kita umat beliau dari alam kegelapan jahiliyah kepada dinul Islam, yang dengan Islam itu kita menjadi orang-orang yang mulia, kita menjadi orang-orang yang tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan menjadi jalan kita untuk selamat dunia lebih-lebih akhirat. Amin amin amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud rahimahullah, atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan suatu hadis, dan hadis ini hadis sahih, terdapat di dalam kitab Sahihain, yaitu Bukhari Muslim. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Jadi hadis ini bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummih arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misladalik summa yakunu mudghatan misladalik summa yursillahu ilaihil malaka fayahfuhu fihirruhu wa yu'maru bi arba'i kitabin bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw saidun aw kama qala Rasulullah SAW
ila akhirih, rawahu Bukhari Muslim. Di sini disampaikan ya satu hadis yang berkaitan dengan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Jadi ini saya beri tema biar lebih gampang ya. Di antara fase-fase penciptaan manusia itu kita wajib bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di situ disebutkan bahwasannya ketika suami istri itu berkasih sayang, kemudian di situ bertemu antara sel sperma sel sperma, kemudian bertemu dengan sel telur ovum ya, sel telur ovum ya di dalam ovarium, di dalam rahim ibu itu kemudian setelah sperma bertemu dengan sel telur itu kemudian membentuk yang namanya nutfatan. Nutfatan itu sperma yang mengental. Itu 40 hari. Di hadis ini disebutkan ini sahih. Kemudian setelah 40 hari nutfatan tadi, sperma yang mengental tadi itu menjadi segumpal darah yang menggumpal. Darah yang menggumpal 40 hari. 40 hari menggumpal. Kemudian setelah 40 hari darah menggumpal itu menjadi mudghatan, yaitu segumpal daging. Kemudian setelah 120 hari Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim ibu itu yang sudah terbentuk namanya sikut ya, calon bayi sikut ya, namanya calon bayi. Itu terbentuk di situ. Itu malaikat itu diutus untuk meniupkan ruh ke dalam bayi itu pada usia 120 hari. Dan kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 perkara terhadap janin itu. Yang pertama itu rizkinya, kemudian ajalnya, kemudian amalnya, kemudian apakah dia termasuk golongan yang merugi atau yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Setelah itu, kemudian dalam waktu yang telah ditentukan, lahirlah ya kita ini lahirlah kita ke dunia dengan segala kondisinya. Kita lahir dari orang-orang tua kita, lahir dari ibu kita, dari orang tua kita. Alhamdulillah kita ini termasuk dilahirkan dalam keadaan Islam ya, imannya. Alhamdulillah kita ini termasuk satu karunia yang luar biasa besarnya. Karena apa? Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu bisa saja menjadikan kita itu umat-umat yang terdahulu yang melawan terhadap kebenaran, melawan kepada ajaran Allah. Misalkan kita dijadikan oleh Allah menjadi kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Raja Fir'aun yang menentang Nabi Musa alaihissalam sehingga tenggelam di lautan. Bisa saja Allah dulu menjadikan kita seperti itu, atau menjadi pengikutnya Nabi Nuh yang ingkar terhadap ajaran Nabi Nuh kemudian disapu banjir. Itu bisa saja kita itu dijadikan Allah seperti itu, atau menjadi kaum-kaum yang menentang kehadiran Nabi Muhammad SAW dan berusaha untuk menyerang, menyakiti dan membunuh Nabi, dan sebelum mereka bertaubat menjadi Islam mereka meninggal. Bisa saja Allah menjadikan kita seperti itu, atau Allah menjadikan kita kaum akhir zaman ini tapi tidak menjadi seperti keadaan sekarang ini, tidak menjadi orang Islam. Misalkan menjadi suatu kaum yang menyembah selain Allah. Misalkan ya, kan ada di suatu tempat atau negara yang sembahannya itu sampai 36.000 sembahan. Jadi setiap sekte dari agama itu punya
punya semer sendiri. Ada yang di apa namanya, ada yang disembah sendiri, ada yang sektenya itu menyembah binatang, ada yang sektenya menyembah benda-benda bangunan, ada yang menyembah macam-macam ya. Itu jadi mengkultuskan benda-benda dan selain Allah. Naudzubillah min dzalik ya, kita ngeri kalau seperti itu. Ya alhamdulillah kita itu termasuk dari umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih, diberi anugerah, diberi karunia yang amat besar yang kita tidak minta. Jadi kita begitu lahir dijadikan orang Islam atau kita menjadi orang Islam setelah kita lahir. Dan alhamdulillah itu suatu berarti Allah itu menghendaki kita itu selamat dunia dan akhirat. Karena apa? Kalau kita dipilih jadi orang Islam, tinggal kita bagaimana mengejawantahkan, mengaplikasikan dari keadaan kita yang merupakan karunia besar ini. Kita wajib bersyukur atas itu. Kita dipilih Allah untuk menjadi orang Islam. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam itu ngebet untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa itu sangat kepingin untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak keturutan Nabi Musa itu. Nabi Musa yang termasuk Nabi yang Nabi yang ceplos-ceplos ya, yang apa namanya, yang menyarankan Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj agar perintah sholat dari 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu itu ya Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah membunuh orang juga, Nabi Musa ini. Saya coba bacakan apa namanya Nabi Musa. Ini saya kitab ini dulu saya ngaji, ya alhamdulillah tahadus bin nikmah, kita pernah ngaji ke Habib Soleh bin Ahmad Al-Edus di Jagalannya. Kitab ini namanya Sabilul Iddikar. Sabilul Iddikar ini pernah dikajikan oleh Habib Soleh beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, dan kebetulan waktu itu saya cuma ngaji aja gitu, ikut ngaji. Yang dikajikan termasuk Riyadhus Shalihin, Ayyuhal Walad, kemudian di dalamnya itu di bareng itu Nasohid Diniyah. Kemudian di Masjid Jami pernah dulu Habib Soleh juga mengkajikan kitab fikih Muqaddimatul Hadramiyah, pernah juga. Jadi ya alhamdulillah saya pernah ikut walaupun enggak terlalu intern, jadi pernah ikut. Dan Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pertama dia itu ingin agar umatnya Nabi Muhammad itu menjadi umatnya. Karena dengan tanda-tanda kebesaran dan keutamaan umat Nabi Muhammad itu, Nabi Musa itu kepingin. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, siapakah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang aku temukan di dalam lempengan Taurat?" Allah menjawab, mereka adalah umat Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Hum ummatu Ahmad. Itu Allah berfirman kepada Nabi Musa. Mereka ridho dengan rezeki sedikit yang aku berikan. Begitu firman Allah. Yang aku berikan kepada mereka. Dan aku pun ridho dengan sedikit amal yang mereka lakukan. Aku masukkan salah seorang dari mereka ke dalam surga dengan syahadat la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa pertama bermunajat seperti itu. Kemudian Nabi Musa bermunajat lagi. Ya Allah, aku mendapati dalam lempengan Taurat umat yang dikumpulkan pada hari kiamat, wajah-wajah mereka seperti bentuk bulan di malam purnama. Maka jadikanlah mereka umatku ya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, hum ummatu Ahmad. Jadi mereka adalah umat Ahmad. Ahmad ini kan nama lain dari Nabi Muhammad SAW ya. Kalau di dunia itu yang terkenalnya kan Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad SAW. Kalau di langit itu Ahmad. Atau di Al-Quran itu juga ada Ahmad, ada Muhammad. Miasmuhu Ahmad kan itu.
Allah berfirman, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Aku himpun mereka pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya anggota wudhu mereka karena bekas wudhu dan sujud. Kemudian Nabi Musa bermunajat lagi, wahai Tuhanku, aku mendapati dalam lempengan Taurat umat yang melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Dan dibukakan pintu-pintu surga untuk mereka, serta diturunkan rahmat bagi mereka, maka jadikanlah mereka sebagai umatku, ya Allah. Kemudian Allah berfirman, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa itu sangat kepingin ya, karena keutamaan dari umat Nabi ini, Nabi Muhammad ini, Nabi Musa sangat kepingin. Kemudian Nabi Musa bermunajat lagi, wahai Tuhanku, aku mendapati dalam lempengan Taurat umat yang mana bumi menjadi tempat sujud, menjadi tempat sholat dan alat bersuci untuk mereka, dan dihalalkan harta rampasan perang bagi mereka, maka jadikanlah mereka umatku, ya Allah. Kemudian Allah berfirman, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Musa bermunajat lagi, ya Allah, Tuhanku, aku mendapati dalam lempengan Taurat suatu umat apabila salah seorang dari mereka ingin berbuat kebaikan dan tidak dikerjakannya, maka ditulis baginya satu kebaikan. Dan jika ia mengerjakannya, ditulis baginya pahala 10 kali lipat, hingga 700 kali lipat. Maka jadikanlah, ya Allah, mereka umatku. Kemudian Allah berfirman, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa bermunajat lagi, wahai Tuhanku, aku mendapati dalam lempengan Taurat suatu umat, mereka adalah orang-orang terbaik. Mereka memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka jadikanlah mereka umatku, ya Allah. Allah berfirman, hum ummatu Ahmad. Jadi banyak sekali munajat Nabi Musa ini. Banyak sekali ya. Kemudian Nabi Musa bermunajat lagi ya. Wahai Tuhanku, aku mendapati dalam lempengan Taurat suatu umat, mereka dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 golongan. Golongan pertama masuk surga tanpa hisab. Golongan kedua dihisab amalnya dengan cara yang ringan. Dan golongan ketiga diperiksa dengan teliti, kemudian masuk surga. Maka jadikanlah mereka umatku, ya Allah. Allah berfirman, hum ummatu Ahmad. Jadi dari keterangan ini ya, bahwasannya umat Islam nanti itu kan masuk surganya itu ada 3 golongan. Yang pertama bighairi hisab, bal adab, berarti tidak dihisab dan tidak diadab. Kemudian yang golongan kedua itu dihisab tapi ringan, kemudian masuk surga. Yang ketiga dihisab dengan teliti tapi masuk surga. Jadi sesuai dengan hadis Nabi ya, kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau, kan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita semua mau masuk surga gitu loh. Amin Allahumma amin. Kemudian karena Nabi Musa ini munajatnya tidak dituruti ya, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa itu bermunajat lagi, wahai Tuhanku, Engkau limpahkan kebaikan ini kepada Ahmad dan umatnya, maka jadikanlah aku sebagai salah seorang umatnya. Jadi Nabi Musa ini kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ini. Nah, sedangkan kita yang nyun sewu ya, yang seperti ini nih, seperti begini lah. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini patut kita tuh jangan sampai kita itu merasa tidak berarti, merasa kurang menghargai karunia ini. Ya kita harus bersyukur, harus kita maksimalkan. Kemudian Allah berfirman ya, menjawab dengan firman-Nya, hai Musa, sesungguhnya aku memilihmu di atas semua orang dengan risalah dan kalamku. Maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi Nabi Musa nggak dituruti jadi umatnya Nabi Muhammad, padahal Nabi kan. Nabi. Bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan Nabi Musa itu umat Nabi Muhammad karena Allah itu maha berkuasa dan kita bisa saja dijadikan jadi umat terdahulu oleh Allah itu. Tapi Allah menjadikan kita umat Islam yang alhamdulillah ya kita tinggal bersyukur ini dan apa rasa syukur kita itu
Kan ada 3 rasa syukur itu, kita mewujudkan bil lisan, bil arkan, bil jinan, bil arkan, dengan ucapan, dengan hati, dengan perbuatan. Jadi kita harus di samping kita alhamdulillah, kita juga meyakini dalam hati bahwa ini karunia Allah, hidayah Allah ya, yang tiada ternilai jadi orang Islam ini. Kemudian kita harus dengan bil arkan tadi ya, kita harus melaksanakan syariat-syariatnya agama. Itulah sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai umat Islam. Para hadirin rahimallah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimallah yang kami muliakan, itu adalah proses kita, kejadiannya di dalam rahim ibu, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Islam, dan kita patut bersyukur itu. Namun sebelum kita itu dilahirkan oleh ibu kita di dunia, itu sebelumnya itu kita kan ada di alam ruh ya, ada di alam ruh, ada di alam ruh, ada di alam ruh, yang waktu diciptakannya Nabi Adam itu, kita itu kemudian dimasukkan ke dalam tulang sulbinya Nabi Adam. Jadi semua dari kita ini dulu itu ada di tulang sulbinya Nabi Adam, jiwa-jiwa kita. Dan sebelum Nabi Adam diciptakan, waktu berupa tanah dan air itu, Nabi Muhammad sudah diciptakan. Jadi Nabi Muhammad sudah hakikatnya sudah menjadi Nabi sebelum Nabi Adam. Jadi Nabi pertama itu hakikatnya Nabi Muhammad. Tapi diutusnya itu yang terakhir, diutusnya yang terakhir dan yang terakhir, Nabi yang terakhir. Kemudian setelah Allah selesai menciptakan Nabi Adam dan kita itu turunannya sampai sekarang ini, itu dimasukkan dalam tulang sulbi Nabi Adam. Itu kemudian Allah itu mengeluarkannya lagi di suatu lembah dekat Arafah. Kita itu dikeluarkan di dekat Arafah yang namanya lembah Lukman. Saya bukan maklum tapi saya lembah Lukman ya, lembah Lukman. Kita itu dikeluarkan di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ada di dalam surat Al-A'raf ya. Kalau nggak salah ayat 1 dan Al-A'raf. Pokoknya ada Al-A'raf. Itu kemudian Allah berfirman, "Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu?" Kemudian kita ini dulu, ini hadisnya Sahih ya. Jadi kita harus meyakini, apakah aku Tuhanmu? Kemudian kita itu menjawab, "Bala sahibna." Betul, engkau Tuhanku, aku menyaksikan. Karena nanti ini di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala ini akan menagih dari hamba-hambanya ini. Apakah dari zaman dulu kemudian kita diciptakan, dilahirkan, kemudian kita betul melaksanakan apa yang sudah dijadikan itu, atau kita membutuhkan Tuhan selain Allah? Nah itu nanti kita itu ditanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Al-Qur'an. Kemudian setelah roh kita itu bersaksi, kemudian Allah itu menulis satu kitab untuk kita ini, untuk jiwa-jiwa kita ini. Kemudian kita itu oleh Allah dimasukkan di dalam Hajar Aswad, di dalam Hajar Aswad kitab itu. Makanya kalau ada mungkin yang sudah naik haji, yang sudah umroh, pernah menyentuh Hajar Aswad, itu kan juga ada doanya. Doanya seperti ini, doanya Allahumma imanan bika fa'am bika wa tasdiqum di kita. Itu doanya orang yang menjaga. Setelah Allah menulis kitab untuk mereka, untuk makhluknya yang ada di dalam tulang sulbinya, tulang sulbi atau tulang ekornya
Nabi Adam alaihissalam, itu kemudian perjalanan jiwa kita itu berpindah dari satu tulang sulbi ke rahim, dari rahim ke tulang sulbi, itu berpindah terus. Kita itu sampai kita itu dilahirkan ke dunia ini, dan kita ini ketika kita dilahirkan, kita mungkin ingatnya itu setelah kita berumur 4 tahun atau 5 tahun, kita juga kita ingat. Namun beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini perpindahan beliau dari satu tulang sulbi ke rahim, tulang sulbi dan ke rahim seterusnya itu Nabi Muhammad itu ingat, tahu. Kalau kita nggak tahu, kita tahu yang sekarang. Kalau kita nggak tahu, namanya tahu. Dan perbedaan itu disertai dengan cahaya yang bertasbih. Setelah dari Nabi Adam kemudian ada di rahimnya Sayyidatina Hawa ya. Kemudian dari Sayyidatina Hawa pindah ke Nabi Sis alaihissalam, itu Nabi Muhammad merasakan Hawa, mengikuti perjalanan itu. Kemudian dari Nabi Sis alaihissalam turun ke Nabi Nuh alaihissalam, itu tahu, itu langsung di Nabi Nuh. Dan Nabi Muhammad SAW itu tahu ketika ada banjir di seluruh dunia yang melanda dunia waktu Nabi Nuh, tidak tahu. Kemudian pindah ke tulang sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api oleh Raja Namrud. Itu tahu, merasakan juga ada di situ. Tahu Nabi merasakan. Kemudian Nabi Ibrahim ke Nabi semakin turun Nabi akhirnya ke tulang sulbinya Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya. Kemudian ke Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahandanya. Itu tahu. Dan Nabi Muhammad SAW perjalanan itu terjaga terus. Kan di zaman jahiliyah dulu, itu kan perkawinan itu ada perkawinan yang biasa, yang disangka. Tapi kalau Nabi Muhammad perkawinan yang sah, jadi suci Nabi Muhammad. Itu perjalanan ruh dan jiwanya kita, dan beda dengan perjalanan dan perjalanan dari ruhnya dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah kita itu fase kita ditempatkan di alam ruh, kemudian kita hidup di dunia. Kemudian fase berikutnya kita itu kan nanti fase ketiganya itu nanti kita itu di alam kubur nanti. Dan itu di alam kubur itu dimulai dengan dengan kita dicabut ruh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dicabut kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan kita menjadi jasad. Itu jasad kita yang sudah tidak bernyawa itu merasakan apa? Kita diurusi oleh keluarga kita, teman kita, itu kita merasakan itu. Dan kemudian setelah kita menjadi seperti itu ya, kemudian kita dikuburkan, itu kan kemudian kita ditanya juga Marobuka, Majibuka, Manadibuka, siapa Tuhanmu, siapa apa agamamu, dan siapa Nabi. Itu kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan mudah kita menjawab. Kita mudah. Jadi modalnya kita harus terima mudah. Dan kita akan selamat dari segala itu. Kita akan selamat
Kemudian sebenarnya satu kubur itu lebih dirasakan oleh ruh daripada jasad, oleh ruh saudara. Jadi yang banyak yang disebut di dalam kitab ini adalah kisah itu karena ghibah yang menguji dan waktu kencing itu tidak tuntas, tidak bersih, tidak menjaga kebersihan. Itu yang menyebabkan banyaknya sisa kubur. Jadi dari ghibah atau alasan-alasannya yang kencing itu yang banyak yang terjadi di sisa kubur. Maka dari itu kita harus memperhatikan dua hal itu. Jangan sampai kita selalu mengunjungi orang ataupun kita dalam bersuci. Ya, kita harus betul suci untuk karena kita di sini nanti akan masukkan syariat-syariat Allah ya. Dan doa dari itu tahapan kehidupan yang tidak akan tetap. Dan doa dari orang yang masih hidup itu sangat bermanfaat kepada bahkan ahli kubur yang berdosa itu bisa diampuni, bisa habis dosanya dengan doa-doa dari yang masih hidup. Makanya kita itu diajarkan untuk selalu mendoakan ahli kubur kita, dan doa-doa yang paling bermanfaat itu adalah bacaan Quran. Bacaan Quran, terutama surat Al-Ikhlas itu sangat bermanfaat. Kita baca dan kita hadiahkan untuk ahli kubur kita, itu sangat bermanfaat sekali kepada para ahli kubur. Dan bacaan Al-Quran itu surat Al-Ikhlas itu akan membantu si ahli kubur dari segala siksaan. Kalau misalkan ahli kubur itu masuk dari golongan yang sisa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari beberapa sebenarnya ini masih ada tahapan-tahapan untuk kehidupan selanjutnya. Kami cukup dari 3 tahapan ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, waktu kita masih hidup, kita wajib bersyukur dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita wajib bersyukur. Kemudian kita memanfaatkan anugerah ini sebaik mungkin untuk perjalanan kita menuju ke, kalau menurut ke 90, jam 90 ya, perjuangan kita menghadapi sakaratul maut, kita perlu mempersiapkan diri. Dan agar kita tidak hanya bersandar pada amal kita, tidak terpesona atau takut dengan amal-amal kita yang kita lakukan setiap hari ya. Kita dianjurkan untuk berdoa, minta husnul khotimah dalam Al-Quran. Karena dengan kita minta husnul khotimah itu meyakini Allah ya, Allah saja yang menjadikan kita itu baik di akhirnya, dan amal kita. Makanya kalau di takdir itu kadang di akhir takdir itu ada dikatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khotimah. Kita itu berdoa sendiri juga dalam baca kita, Allah, aku termasuk orang yang husnul khotimah. Atau kalau dimana bisa dengan husnul khotimah. Itu saran agar kita itu tidak bersandar hanya kepada amal ibadah kita, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita orang-orang yang baik di akhirnya. Karena kadang amal ibadah itu kan banyak cacatnya ya. Kadang mungkin tersisih rasa ria, ujub dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah itu kan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa kita seperti ini, insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti misalkan selain doa seperti itu, kita juga diajarkan seperti kalau habis sholat membaca subhanallah 3 kali,
Alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, Allah Akbar. Itu kan di hadis disebutkan itu dosa-dosa kita akan diampuni walaupun sebanyak pun didaftar. Kita tidak dosa ya. Itu salah satu amalan kita untuk kita itu menjadi husnul khotimah. Kemudian membaca ayat kursi setelah hadis sholat fardu. Itu kalau bisa dijadikan wirid ya. Ayat kursi setelah sholat fardu. Kalaupun imam yang tidak baca tidak ada sendiri. Karena disebutkan dalam siapa yang merutinkan membaca ayat kursi setiap sholat wajib 5 waktu. Kalau waktu nggak sholat waktu itu, maka jarak antara dia dan surga itu cuma kematian. Artinya itu ya kita itu dijadikan husnul khotimah, insyaallah ya. Kalau kita membaca ayat kursi setiap kita sholat, karena tidak akan mungkin disebutkan menjadi jarak di antara surga itu dengan kematian kalau tidak husnul khotimah. Kalau sudah disebutkan jarak antara dia dan surga itu ada kematian, berarti dia husnul khotimah kan kematiannya. Ayat kursi ini sudah terkenal ya. Kita bacakan setelah habis sholat 5 waktu itu kita bacakan untuk sebagai wirid. Termasuk di antara kita berharap dengan itu untuk menjadi akhirat yang baik. Dan proses apa namanya? Proses dari alam kubur atau alam anbiya ini ya. Ini kan panjang ribuan tahun ya. Ke alam kita dibagikan nanti ketika malaikat Israfil itu memberikan surga. Itu kan kemudian hari kiamat yang pertama. Kemudian kehidupan yang kedua itu kan kita dibangkitkan, belum lagi kepada masyarakat, belum lagi nanti di lisan dan lain sebagainya ya. Kita tuh ribuan tahun. Tapi bagi orang yang beriman, itu tidak ada hal seperti itu. Bagi orang yang beriman tidak seperti itu. Itu disebutkan bagi orang yang beriman itu lamanya yang beribuan tahun itu seperti dia itu sholat wajib lamanya. Jadi saya selalu berlima menit seperti itu. Jadi walaupun ada keterangan 9.000 tahun, bilangan bahasa 9.000 tahun, di padang masyarakat itu bagi orang yang beriman tidak seperti itu, tidak berlaku. Seakan-akan dia itu selama sholat wajib aja, lamanya di akhirat yang begitu panjang dan atau di lain lain disebutkan cuma antara sholat zuhur dan sholat asar lamanya itu dua jam lebih bagi orang yang beriman. Jadi karena kita itu tidak dalam kita itu yang bakal kita hadapi ya seperti itu. Tidak dalam jadi kamu berapa lagi gitu. Jadi kita itu semuanya menuju sana. Dan ya alhamdulillah mudah-mudahan kita ya Allah mudah-mudahan kita ini dijadikan orang selama berdasar. Amin. Dan disebutkan setelah Nabi Muhammad SAW itu nanti membuka pintu syafaat. Pintu syafaat itu yang bukan Nabi yang pertama. Kemudian umatnya ini saling memberikan syafaat. Makanya kalau ada orang-orang sesama jemaah itu, aku boleh orang ya, itu betul itu betul. Jadi teman itu mensyafaat teman itu bisa berusaha ke teman-temannya karena pintu syafaat dibuka. Nabi Muhammad SAW kemudian syafaat itu berlaku untuk semua. Itu bisa. Namanya kita itu yang apa namanya bersyukur ya, kita bersyukur sekali. Yang saya bersyukur sekali. Inna ma'yakul masajidillahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah dan akhir. Itu ayatnya. Inna ma'yakul masajidillahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan akhir. Jadi kalau kita dengan adzan dari rumah, paling yang ada itu bukan kita itu ingin pahala sekian, bukan. Tapi ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Kita itu ingin hadir datang untuk memenuhi panggilan Allah. Itu yang ada di pikiran kita kan seperti itu ya.
kita ingin sholat berjamaah bareng-bareng, oh nanti imamnya ini, itu sudah terbayang ya dia di pikiran kita. Oh nanti imamnya ini itu sudah terbayang kita. Jadi kita masih seperti itu dari kita sudah merasa nikmat. Nikmatnya sudah masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini sebenarnya ada tahapan-tahapan selanjutnya di dalam hidup ini sudah kita tahap sudah habis. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini sebelumnya ya. Jadi kita wajib bersyukur ya. Kita wajib bersyukur sebagai umat Islam. Jangan sampai kita itu kadang-kadang ada orang yang membuli yang dari Islam membuli. Itu medsos seperti apa, jangan sampai kita. Karena wajibnya kita seperti itu nanti dicabut iman kita. Kan sudah terbukti ya. Oh, apa itu lebih baik daripada Tuhan, gitu. Kemudian lebih baik daripada sikap. Akhirnya apa? Yang kita tahu sendiri ya. Dicabut imannya. Jangan sampai kita itu mengalami seperti itu. Jadi kita itu harus tawaduk dengan cara tawaduk dan syukur. Yang tentu yang disampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sempurna itu Allah, cuma Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan yang penuh kekurangan adalah kita semua, terutama diri saya sendiri. Yang benar yang disampaikan sama Allah dan yang salah sudah datang dari diri saya sendiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita kirimkan Fatihah ya untuk para ahli kubur, leluhur kita, para kerabat, hanya orang kita, mungkin kesadaran kita, atau siapapun atau semua Islam, orang-orang Islam yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semua itu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Diterima segala amalan kebaikan dan amal ibadahnya dan dijadikan tempat yang terbaik baginya, insyaallah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ala hadinina wa li ridwana bisa baca Rasulullah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka nasta'in was-siraatal mustaqim. Shiraatal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammad Mustafa sayyidil mursalin wa ala